Selamat malam, adik-adik semua, kakak-kakak, teman-teman, khususnya yang ada di bangku sekolah SMP dan SMA. Ini materinya lanjutan kemarin ya, terakhir tentang himpunan. Sekarang masuk ke materi baru. Dari himpunan itu kita konstruksi, kita bangun suatu bidang yang disebut dengan bidang produk kartesius ya. Kalau kalian sudah mendapat di sekolah tidak apa-apa, jadi sabar sambil memperdalam pemahamannya ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke sana perlu diberikan satu tambahan informasi, itu apa yang disebut dengan pasangan terurut. Ya, ini dulu ya. Jadi yang pertama itu tentang pasangan terurut. Ya, apa itu? Ini persis. Ya, pasangan terurut. Jadi dalam ilmu ukur ya, dalam ilmu ukur analisa bidang itu, kalau satu titik itu bisa urutannya berbeda-beda. Jadi katakanlah kalau satu titik itu punya koordinat, katakanlah titiknya A namanya. Nah, titik A ini mempunyai koordinat ya. Jadi titik itu ditentukan oleh koordinatnya. Ya, koordinatnya itu ada dua, yaitu absis dan ordinat ya. Jangan lu bingung antara ordinat dan koordinat. Kalau koordinat itu pasangannya absis dan ordinat ya. Kemudian absisnya itu ada di sumbu X ya, nilai-nilai absisnya ada di sumbu X, sedangkan nilai-nilai ordinatnya melihatnya di sumbu Y. Ya. Oke. Nah, jadi dengan pengertian seperti ini kita tahu bahwa kalau A itu punya koordinat 2,5 ya, ini berarti absisnya kita sebut aja XA karena ada di sumbu X, kita beri nama XA ya, karena ini milik titik A. Ini 2 dan ordinatnya YA-nya itu 5. Ya, tentu saja ini akan berbeda kalau kita tuliskan suatu titik yang koordinatnya 5,2 ya. Nah, kalau ini titik ini kita sebut B, maka A ini tidak menempati tempat yang sama sebagai titik koordinat ya. Jadi A-nya tidak sama dengan B. Ini yang perlu diketahui ya. Demikian juga kalau kita punya titik 4,3, ini pasti tidak berimpit atau berbeda dengan 3,4 ya, karena aturan dari urutannya. Baik, di sini jelas ya. Oke, jadi dari contoh ini kita bisa memberikan satu pengertian bahwa sepasang bilangan ya, jadi kita sebut saja di sini ada sepasang bilangan sebarang lah, ini sepasang bilangan ya, ini sepasang bilangan. Oke, sebut saja itu bilangannya adalah X dan Y ya. Ini. Nah, di sini dengan urutan X itu menempati urutan pertama. Nah, ini perjanjiannya kita sepakati ya.
Jadi X itu menempati urutan pertama. Diingat. Sedangkan Y itu dalam koordinat susunannya itu menempati urutan yang kedua. Ya. Ini dulu disepakati ya. Di besok jangan sampai lupa. Oke. Nah, pasangan antara X dan Y ini itu pasangan ini ya dalam bentuk urutan itu ditulis atau dilambangkan, dinotasikan sebagai dalam kurung X, Y. Jadi kalau ada notasi X, Y, urutan pertama untuk X, urutan kedua untuk Y. Dan ini berlaku tidak hanya 2 titik saja, tapi mungkin ada 3 titik, misalkan X, Y, Z. Ini artinya X-nya urutan pertama, Y-nya urutan kedua, dan Z-nya urutan ketiga. Dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan urutan seperti itu, kalau kita mau menyatakan bahwa titik dengan koordinat A, C, ya, ini sama dengan titik B, D, maka ini hanya dipenuhi kedua titik itu sama kalau apa? Urutannya pada urutan yang sama juga nilainya sama. Jadi maka A-nya harus sama dengan B dan C-nya harus sama dengan D. Ini kalau benar-benar kedua titik itu sama, ya. Oke. Ya, jadi saya tekankan di sini bahwa kedudukan koordinat itu perlu diperhatikan, ya. Tetapi ingat bahwa titik itu maknanya beda dengan himpunan ya. Jadi membedakannya bisa kita lihat di sini. Kalau X, Y ini adalah urutan, jadi dalam urutannya itu sangat diperhatikan. Artinya apa? Bahwa X, Y itu tidak sama dengan Y, X, ya. Tetapi kalau di dalam himpunan yang unsurnya X dan Y, perhatikan notasi himpunan seperti ini ya, pakai kurung kurawal. Nah, kalau di dalam himpunan itu urutannya tidak diperhatikan. Jadi kalian boleh menulis urutannya berbalik-balik tidak masalah. Jadi X, Y kalau di dalam himpunan boleh ini ditulis Y, X ya. Jadi nanti dalam penyelesaian soal harus hati-hati. Kalian berurusan dengan urutan atau dengan himpunan ya. Sekali lagi kalau di dalam urutan artinya pasangan terurut itu urutannya sangat diperhatikan. Kalau di dalam himpunan tidak perlu memperhatikan urutan. Oke. Nah, dengan pengertian pasangan terurut seperti ini, kita bisa membangun suatu produk kartesius. Produk kartesiusnya. Ya, untuk bisa mengkonstruksi membangun produk kartesius, kita butuh suatu model ya. Alat yang dipakai untuk membangun ini apa? Nah, itu cukup dengan kita punya 2 himpunan. Ya. Ya, jadi katakanlah saya punya himpunan. Kita sebut himpunan pertama itu A. Kemudian himpunan yang kedua kita sebut itu himpunan B. Kita sudah belajar banyak tentang himpunan. Oke. Nah, dari kedua himpunan ini kita bisa membangun suatu himpunan baru.
Ya, kita bangun ini himpunan baru. Nah, himpunan baru inilah yang nantinya kita sebut sebagai produk Cartesius. Persisnya seperti apa cara membangunnya? Ya, kita telusuri pelan-pelan ya. Oke. Jadi di sini produk Cartesius yaitu himpunan baru yang dibangun dari dua himpunan ini. Ya. Dan himpunan baru yang kita namakan produk Cartesius ini adalah suatu himpunan yang anggotanya itu adalah pasangan terurut. Nah, kita pakai tadi pasangan terurut ini untuk membangun ini, ya. Jadi isinya pasangan X, Y. Oke. Di mana X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Ya, jadi kalau ditanya produk Cartesius itu apa? Oh, dia pasti himpunan. Tapi himpunan, pengertian himpunan itu kan koleksi unsur-unsur yang punya karakteristik tertentu. Karakteristiknya apa? Sifatnya. Oh, berupa pasangan terurut. Sudah, kalau kalian sudah menjawab itu sudah benar. Ya. Nah, kemudian produk Cartesius ini punya simbol sendiri. Karena kita himpun dari A dan B, maka produk Cartesius yang dibangun dari himpunan A dan B itu diberi notasi A kali B. Ini notasinya seperti ini, ya. Nah, perkalian itu maksudnya dari produk Cartesius. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ini adalah suatu himpunan. Anggotanya adalah pasangan terurut di mana X-nya anggota A. Perhatikan tadi X itu kan menempati urutan pertama, ya. Padahal tadi saya gambarkan A-nya itu yang di sebelah kiri. Jadi X-nya ada di himpunan A. Dan X-nya anggota B. Ya. Nah, biasanya kalau di dalam simbol matematika dan ini bisa disimbolkan dengan V terbalik. Itu dibaca head, ya, head. Bisa juga dengan menggunakan simbol itu. Jadi X, Y mungkin ke atas ya. Mana X-nya anggota A dan X anggota B. Oke, sudah jelas sekarang. Jadi yang kita pelajari, objeknya sudah kita lihat bersama. Produk Cartesius, dia berupa himpunan. Jangan lupa, produk Cartesius itu barangnya berupa himpunan. Himpunan yang seperti apa? Himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut. Ya. Sebagai urutan pertama, unsurnya diambil dari himpunan pertama A dan unsur yang kedua diambil dari himpunan yang kedua. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa pasangan terurut X, Y itu tidak sama dengan Y, X. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Saya ambil contoh ya. Mungkin perlu contoh. Coba perhatikan, kalau misalkan kita mempunyai himpunan bilangan real, ya, simbolnya apa? R. Ingat ya. Ini simbolnya R ini seperti ini. Oke. Sekarang R ini sudah saya ingatkan, saya tuliskan adalah himpunan dengan unsurnya semuanya bilangan real ya. Jadi X bilangan real. Nah, ini diingat dulu, dipegang dulu ini. X-nya adalah himpunan bilangan real. Oke.
Nah, kemudian tadi kan ada dua himpunan, A dan B ya. Kalau kedua-duanya diambil sama, jadi himpunan A saya ambil dia sebagai himpunan bilangan real, B-nya pun juga sama, saya mengambil himpunan yang sama. Jadi A dan B sama, yaitu R, maka kita bisa membangun suatu produk kartesius, yaitu apa simbolnya tadi? R kali R. Ini toh notasinya. Ya, ini isinya apa? Pasangan terurut. Sebut misalkan pasangan terurutnya kita beri notasi A, B. Sehingga sini baik A maupun B itu dua-duanya anggota dari bilangan real. Oke? Nah, kalau kita melihat dari gambar sumbu-sumbu koordinat, maka salah satu anggota dari produk kartesius itu, yaitu sebut saja titiknya P, ya, berarti dia punya apa? Koordinat pasangan terurut A, B, karena P itu adalah unsur dari produk kartesius itu. Sehingga kalau ini mau digambarkan dalam bidang sumbu-sumbu koordinat, yaitu di bidang XY itu, atau mungkin kalau bidang itu dengan huruf kapital ya, supaya dibedakan XY, maka bisa kita gambarkan di sini ya, saya gambarkan ini. Sebut ini sumbu Y. Nah, sedangkan yang horizontal, yang datar, nah, sebut dia sumbu X. Dan perpotongan kedua sumbu ini kita beri notasi tunggal ya, yang kita sebut dengan titik asal. Oke. Nah, jadi P itu pasti menempati salah satu di kuadran yang muncul. Ini adalah P, A, B. Ya. Nilainya B kita lihat di sumbu Y, sedangkan nilai untuk A urutan pertama kita lihat pada sumbu X. Perhatikan. Dah. Oke. Oke, ini contoh pertama seperti itu. Contoh yang kedua. Ya. Misalkan saya ambil satu himpunan A, itu unsur-unsurnya adalah 1, 2, 3. Ya. Kemudian B-nya unsurnya adalah A, B. Ya. Nah, coba kita bangun suatu himpunan baru, yaitu produk kartesius. A, ini simbolnya. Produk kartesius dari dua himpunan A dan B. Coba adik-adik kalian ya, isinya apa ini, himpunan ini? Anggotanya berupa apa? Coba ditulis ya. Saya beri waktu 1 menit lah. Cepat. Kira-kira himpunan A cross B atau produk kartesius AB ini unsurnya apa saja? Silakan dicoba 1 menit ya. Barangkali ada yang sudah bisa menjawab. Oke, ya. Perhatikan di sini A. Anggotanya apa? 1, 2, 3.
Nah, harus membuat suatu pasangan terurut. 1 kita kenakan pada A dan B. 2 juga kita urutkan, kita pasangkan dengan yang anggota B. A, B. 3 juga kita pasangkan dengan anggota B, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat 1 berpasangan dengan A. Jadi pasangannya adalah 1, A. Yang ini 1 pasangkan dengan B. Kemudian yang 2 anggota A pasangkan dengan A. Itu seterusnya. Ini juga ada pasangan terurut 2, B. Yang 3 juga sama. 3 kita pasangkan dengan A dan kita pasangkan dengan B. Ya, jadi di sini produk kartesius yang kita bangun dari AB dengan A anggota ini, B anggota ini ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi boleh ditulis produk kartesiusnya anggotanya adalah kita pindahkan di sana 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Ada yang benar menjawab ini? Oke. Jelas ya? Oke. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, saya mempunyai persamaan garis Y sama dengan X min 1, ya. Kemudian domainnya, himpunan A-nya itu kita sebut saja. Jadi domain dari persamaan garis itu, kalau ini kita beri nama misalkan ini ada G, garisnya G begitu ya. Jadi domain G kita ambil misalkan 1, 2, 3, 4, ya. Nah, ini anggotanya. Nah, sekarang coba tentukan himpunan pasangannya mana saja. Atau produk kartesius yang dibangun oleh garis G ini. Jadi himpunan pasangannya yang mana atau anggotanya yang mana saja yang terjadi. Silakan dikerjakan. 1 menit. Silakan diorek-orek ya. Siapkan kertas tadi. Salah tidak apa-apa ya, kita coba. Oke. Caranya mirip dengan yang contoh-contoh 1, 2 tadi, tinggal ditelusuri ya. Oke ya, jadi untuk ini kita bisa pertolongan lah, kita bikin tabel boleh ya. Bebas kok, ini kreativitas adik-adik yang dibutuhkan ya. Katakanlah boleh seperti ini. Misalkan kolom pertama kita tempatkan untuk urutan pertama X. Kemudian kolom yang kedua untuk nilainya Y, yang di sini didefinisikan Y-nya adalah X minus 1. Itu kan boleh. Ya, supaya menarik ya.
Oke, ini kita buat tabel seperti ini juga boleh. Oke, domainnya 1, 2, 3, 4. Kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, pasangannya itu kita mencari Y. Caranya bagaimana? Ya, kita substitusikan. Kita substitusikan itu, kita gantikan semua X yang berada di dalam persamaan garis itu dengan bilangan 1. Sehingga kita dapat apa? Jadi 1 kita masukkan di sana. 1 minus 1. Maaf 1 ya. Hasilnya berapa? 0. Oke. Kalau 2 berarti 2 minus 1. Hasilnya 1. Untuk 3 berarti 3 kurang 1. 2. 4 masukkan di sana untuk mengganti dapat 3. Nah, sehingga sekarang kita mendapatkan pasangan terurut ya. Oke, jadi himpunan pasangan yang terjadi antara garis G ya, atau bisa juga disimpulkan antara domain G versus range-nya. Ini sementara diterima dulu namanya, besok kalau kita bicara fungsi saya kembalikan lagi, saya terangkan lagi. Sebut, boleh dikasih simbol ya, jadi adik-adik jangan kaku begitu ya, boleh sebebas mungkin memberikan notasi-notasi, ini tidak berpengaruh, asal maknanya jangan keluar dari definisi pengertiannya. Oke, A-nya adalah yang memuat X, misalkan begitu. Sedangkan Y itu yang ada di range atau di himpunan B. Nah, jadi himpunan pasangan bisa juga adik-adik dikasih notasi A kali B, boleh. Ya, asalkan yang dimaksud ya, asal yang dimaksud ini ada yang sudah bisa menjawab. Ini siapa? QQ. Oke, QQ. Pasangannya sudah benar ya, QQ ya. Tinggal sekarang kalian menyatakan pasangan urutannya. Ya. Oke, karena produk kartesius harus berupa pasangan terurut. Jadi ada 2 nilai yang harus dibentuk. Jadi tidak cukup hanya nilai Y saja, tapi harus berupa pasangan terurut. Karena di sini adalah produk kartesius. Isinya pasangan terurut, jangan lupa itu Kak Gio ya. Oke, nanti suatu saat kami akan menuruti keinginan Kyuki ya, mungkin akan live juga suatu saat ya, karena ini ada kendala dan masalah teknis, jadi sementara kita pakai ini dulu, TikTok dulu ya. Oke, sabar ya Kyu. Oke, jadi dari di sini kita mendapatkan yang pertama itu adalah pasangan 1 dengan nilainya 0. Kemudian yang absis 2 ada pasangan ordinatnya yaitu 1. Ya. Masih ada untuk absis 3 pasangannya adalah 2. Ya. Dan absis 4 berpasangan dengan 3 ya. QQ harus dituliskan lengkap seperti ini ya. Jadi tidak hanya 0, 1, 2, 3. Itu hanya nilainya, tapi untuk produk kartesiusnya harus dirubah lagi bentuknya dalam bentuk pasangan. Oke. Ya. Oke ya, sudah jelas. Oke. Saya kasih contoh lagi supaya lebih memahami ya. Tapi kalian juga harus sama-sama bekerja ya. Kita kerjakan bersama. Oke, sekarang contoh yang keempat. Agak sedikit berpikir sedikit ya di sini.
Ya, kalau kita punya himpunan A lagi. Nah, himpunan A ini itu isinya pasangan terurut X dan Y, perhatikan, dan pasangan X dan Y ini memenuhi persamaan X minus Y plus 1. Ya, perhatikan ya, bahwa persamaan ini yang merupakan persamaan garis ya. Nah, kalau dikatakan XY itu memenuhi persamaan garis, artinya koordinatnya memenuhi persamaan ini. Artinya apa? Kalau nilai X dan nilai Y kita substitusikan ke persamaan garisnya, maka kita akan mendapatkan nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan. Itu artinya memenuhi. Nah, pasangan yang memenuhi seperti itu artinya bahwa pasangan ini terletak pada garis ini. Ya, itu nanti belakangan saya jelaskan. Kapan kita tahu bahwa suatu titik terletak pada garis, kapan titik itu di luar garis. Artinya tidak terletak di persamaan garis. Oke. Nah, kemudian kita ingin membangun suatu produk kartesius, jadi kita butuh himpunan yang satunya lagi. B-nya itu adalah sama pasangan terurut juga, tapi pasangan terurut ini memenuhi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sekolah sudah pernah diajarkan ya. Persamaan seperti ini tidak lain menunjukkan apa? Adalah persamaan lingkaran yang melalui titik pusat. Ya, atau melalui titik asal, yaitu apa? 0 dengan koordinat 0,0. Dan jari-jarinya masih ingat ya? Sudah diberikan tahu di sekolah ini? Pasti ini, karena tingkatnya sudah SMP, SMA. Jari-jarinya R. Bukan real ya, tapi R. Kalau bilangan real, simbolnya beda. Oke, nah sekarang kalau saya ingin membangun suatu himpunan baru, caranya himpunan A saya interseksikan, saya iriskan dengan B. Ini kita yang membuat loh ya. Ini dulu, kalau A kita iriskan dengan B, dan ini adalah subset himpunan bagian dari produk kartesius yang dibangun oleh bilangan real. Ya. Nah, permasalahannya sekarang A irisan B itu anggotanya seperti apa? Nah, ini soalnya di sini. Jelas ya pertanyaannya ya? Sudah agak berpikir loh ini, tidak semudah yang segampang yang tadi. Ya, kalau belajar di tempat kami di Omah ini, contoh-contoh itu sudah saya susun sehingga adik-adik kalian bisa menelusuri dari contoh yang paling mudah sampai nanti yang complicated. Complicated itu yang sangat sulit. Tapi sesulit apapun masih bisa diselesaikan. Ya. Jadi tingkat kesulitannya akan saya naikkan terus. Nanti adik-adik bisa mengira-ira, oh levelku baru sampai di sana. Maka saya harus lebih banyak belajar lagi. Itu ya. Oke, perhatikan. Pengertian irisan untuk suatu bangun, ya, bangunnya terserah mau garis, bidang, ruang. Irisan ini kalau dengan bahasa sehari-hari adalah
perpotongan, irisan, beririsan. Coba perhatikan, kemarin kita membicarakan himpunan. Kalau A beririsan dengan B, berarti A ini kan berpotongan. Berpotongannya di mana? Di irisannya ini. Enggak toh? Nah, jadi A irisan B ini kan tetap berupa himpunan. Nah, unsurnya adalah yang diblok di sini. Artinya bahwa unsur itu harus dimiliki oleh kedua-duanya. Ini syaratnya, harus dimiliki oleh kedua-duanya. Jadi nanti kalau A-nya itu berupa garis, B juga berupa garis, irisannya kan berupa titik. Titik itu punya koordinat. Nah, titik itu harus dimiliki oleh garis dan B dengan lingkaran. Dimiliki bersama itu artinya terletak pada kedua bangun itu. Ya sudah, pengertian ini kan titik potong. Ya, berarti bisa kita tuliskan sekarang di situ. Ya. Jadi ini kita tulis X, Y boleh, di mana X, Y ini adalah apa? Merupakan himpunan titik potong garis A dan lingkaran B. Ya. Cukup dituliskan dengan kata-kata kalimat seperti ini. Tetapi kalau kalian mau persisnya, titik potongnya itu nilainya berapa? Ya. Kalau P itu adalah titik potongnya kedua grafik, maka nilai persisnya XP dan YP itu berapa? Kita tentukan besok malam, ya. Tetapi tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya, dan mungkin harus ya adik-adik mencoba. Ya, jadi tentukan nilai XP dan YP yang merupakan titik potong garis A dan lingkaran B. Ya, ini sebagai tugas ya. Oke, besok kita ketemu. Bagi yang sudah mengerjakan, boleh kirim lewat WA kami. Baik, untuk malam ini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi untuk membahas materi baru lagi tentang relasi dan fungsi. Oke. Ya. Terima kasih atas kesetiaan kalian semua ya. Tetap semangat, belajar terus, persiapkan diri kalian baik-baik ya. Jangan patah semangat, maju terus. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kalian semua.